Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, zuhur ini mari kita sama-sama khusyuk untuk melanjutkan muzakarah kita. Mudah-mudahan semakin hari menjelang ajal tiba, pengetahuan kita, ilmu kita tentang ajaran Islam yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul semakin mantap. Karena banyak umat Islam KTP Islam tapi nggak paham tentang ajaran Islam. Ya, KTP Islam tapi nggak paham ajaran Islam. Apalagi yang sudah pernah saya ungkapkan di mana-mana, kalau benar hasil penelitian ini mengerikan di Indonesia. Kita tidak bicara dunia, Indonesia. 65% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi kalau betul penelitian itu, ini berutang semua ini. Siapa berutang? Orang kaya berutang, pejabat berutang, cendekiawan berutang. Jadi nanti dikumpulkan di mahsyar, kalau nanti orang-orang yang tidak pandai baca Quran itu gara-gara pejabat, itu pejabat masuk neraka. Kalau gara-gara ulama yang dipanggil orang berpendidikan itu masuk neraka. Kalau gara-gara orang kaya itu masuk neraka. Ya, itu hati-hati. Ya. Jadi mari kita semua sadar kenapa umat Islam di Indonesia ini tidak dihargai orang. Kita hanya sebagai pelengkap saja. Di antara sebabnya yang tadi sudah terjawab. 65% umat Islam tidak pandai baca Quran. Yang pandai baca Quran belum tentu paham ajaran Islam. Nah, ini memprihatinkan. Memprihatinkan. Ya. Jadi ini saya ungkap di mana-mana sekarang, ya. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi jangan kita lontar-lontar tanggung jawab lagi. Ah, ini tanggung jawab ulama ini. Enggak, tanggung jawab kita semua. Memang yang tiga ini ya pokoknya pertama pejabat, penguasa, ilmuwan, kemudian orang kaya. Ya. Nah, jadi kenapa orang kaya sekarang jadi korun di Indonesia? Kenapa pejabat banyak jadi Fir'aun di Indonesia? Ya. Jadi orang kayanya jadi korun, pejabatnya jadi Fir'aun, ilmuwannya jadi Haman. Melacurkan ilmunya. Untuk mendapatkan harta dekat kepada penguasa, melegalkan. Ya. Itu tersebab rakyatnya. Ya, tersebab rakyatnya. Karena Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ketika beliau jadi khalifah, menghadaplah beberapa orang mukmin kepada dia. Wahai khalifah, semasa Abu Bakar jadi khalifah dulu aman. Semasa Umar jadi khalifah aman. Tapi ketika engkau jadi khalifah, kau kacau begini. Apa jawab Ali? Ketika Abu Bakar jadi khalifah dan Umar, rakyatnya seperti saya. Sekarang ketika saya jadi khalifah, rakyat saya seperti kalian ini, katanya. Gitu masalahnya. Jadi jangan cepat-cepat kita menyalahkan pejabat. Kita sebagai rakyat juga harus koreksi diri. Bagaimana kualitas kita? Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kualitas orang kaya bagaimana? Kualitas ya, pejabat bagaimana? Kualitas ilmuwan bagaimana? Itu ditentukan oleh gambaran rakyatnya kita semua. Karena itulah mari kita selalu menyediakan waktu untuk mendalami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga mudah-mudahan kita sebagai rakyat berkualitas, insya Allah pemimpin kita nanti akan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Baik, zuhur ini yang akan kita bicarakan adalah pendusta agama. Ya. Pertama, pendusta agama adalah orang yang tidak hirau dengan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, tinggalkan urusan anak yatim. Tidak mau hirau. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kemudian
Tak hirau dengan urusan orang miskin. Itu pendusta agama. Jadi tidak mau tahu dengan urusan anak yatim, tak mau tahu dengan urusan orang miskin. Yang ketiga, orang yang salat tapi dapat neraka wil. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Yang ketiga, pendusta agama itu orang yang salat tapi dapat neraka wil. Salat tapi dapat neraka wil. Ini dia. 3 ini. Ini pendusta agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama, yatim. Ya. Dulu ketika Al-Quran turun di Jazirah Arab, Mekah, ya, itu seperempuan tradisi di sana tidak boleh kerja, artinya di rumah saja. Yang kerja itu laki-laki. Jadi yang keluar rumah itu laki-laki, perempuan di rumah saja. Jadi kalau seorang ayah meninggal, itu anak sengsara. Ya, susah. Makanya datanglah ayat suruh memperhatikan anak yatim. Kemudian disejajarkan dengan orang miskin. Orang miskin tentu hidupnya susah. Nah, artinya apa? Ilat dari kedua ini adalah susah. Itu ilatnya. Jadi dalam kajian usul fiqh ada disebut ilat. Ya. Kenapa harus diperhatikan? Karena dia susah. Ya. Kesusahan ini akan menimbulkan nanti kalau dibiarkan itu akan timbullah dekadensi moral, ya, kekacauan sosial. Jadi dua ini kalau dibiarkan terjadi kekacauan sosial. Itu maksudnya. Ketidakstabilan kehidupan. Ya, bisa aja pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, karena itu Islam sangat peduli dengan ini. Karena kalau banyak orang miskin di daerah itu nanti, itu orang-orang yang bermental buruk akan leluasa. Contoh di Indonesia, kenapa PKI dulu sempat apa? Karena dimiskinkan. Sekarang umat Islam sedang dimiskinkan juga di Indonesia supaya PKI naik lagi. Atau bermental PKI naik lagi. Jadi kalau begitu, ini perlu disosialisasikan cepatnya ini. Kepada 3 komponen umat Islam. Pertama, penguasa. Ya, sejauh mana dia peduli dengan anak yatim dan miskin. Artinya susah. Nah, ilatnya di sini susah. Ya. Kedua, orang kaya. Sejauh mana dia peduli dengan yang 2 ini. Yang ketiga, ilmuwan. Sejauh mana dia peduli dengan ini. Kenapa? Karena ketiga ini kalau bersatu untuk menanggulangi ini, selesai insyaAllah. Penguasa dengan aturan-aturan yang dibuatnya. Hari ini aturan dibuat oleh penguasa banyak berpihak kepada orang-orang kaya. Dan berpihak kepada dirinya sebagai penguasa. Tapi menindas rakyat yang sedang susah. Maka oleh sebab itu banyaklah sekarang pendusta agama. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang terlibat di dalam cepat bertobat dan diampuni Allah dosanya. Ini doa kita. Karena ini bahaya ini. Ya. Kesusahan yang bersebab dari adanya si yatim dan miskin. Jadi ilatnya susah, masyarakat susah. Karena itu orang yang tidak peduli dengan ini, maka kata Al-Quran termasuk orang yang mendustakan agama. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Karena itu mari kita punya teman atau kita sendiri kaya, penguasa, mulai dari RT sampai presiden, menteri dan lain sebagainya, 3 lembaga di Indonesia, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, itu penguasa semua itu, ya. Mari cepat kita sadar sebagai umat Islam, mari kita berkumpul, orang kaya, penguasa, ilmuwan, kita tanggulangi ini. Orang miskin, itu kata miskin seakan dengan kata sakana. Sakana itu artinya tetap, statis.
Jadi kalau begitu apa? Orang miskin sebetulnya sikap mentalnya. Nah itu makanya perlu ilmuwan. Nampak? Dia sikap mentalnya itu. Ya. Konservatif. Tidak mau berubah. Maka Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum dia merubah dirinya. Yang perlu dirubah itu pertama mindset, cara pikir. Jadi kemiskinan ini kenapa terjadi? Karena sakana. Dia orangnya statis. Bukan dinamis. Padahal hidup ini penuh dengan kedamisaran. Perubahan. Sementara kita dinamis, makanya kita tertindas. Makanya Iqbal mengatakan, hidup ini adalah gerak. Hukum gerak mencipta. Di jalan ini tak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan. Yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas, kata beliau. Itu. Jadi kenapa terjadi kemiskinan? Ya, karena itu. Nah, karena itulah Nabi datang merubah mindset dulu. Rohaninya ini diperbaiki oleh Nabi dulu. Ya, nanti akan ikut fisiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, coba tengok. Iqra bismi rabbik. Iqra itu ilmu, berarti rohaninya. Mindsetnya dirubah dulu. Cara pikirnya. Ya. Nah, ini kewajiban para penguasa, kewajiban orang kaya, kewajiban orang penguasa. Ilmuwan sudah merubah mindset orang miskin umpamanya. Tapi dia tidak punya modal. Mana orang kaya turun. Mana penguasa bikin peraturan berpihak kepada orang-orang yang miskin itu. Orang yang susah. Nah itu yang dicontohkan Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda. Siapa saja yang penguasa mempersulit umat, mempersulit rakyatnya, maka dia akan dikutuk oleh Allah. Siapa saja penguasa yang dia mempermudah rakyatnya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini. Jadi surat Al-Ma'un ini dasar. Makanya Kiai Haji Dahlan, maaf, saya bukan berarti pakai Muhammadiyah, bukan. Dari pribadi beliau, hebat sekali cara berpikirnya. Setiap sholat dia baca surat Al-Ma'un terus. Padahal dia hafal Quran 30 juz. Akhirnya jemaah penasaran. Yai, kenapa ini surat Al-Ma'un terus? Apa jawab beliau? Saya tidak akan berubah ke ayat surat lain sebelum kita realisasikan surat ini dalam kehidupan. Coba tengok di keliling Anda sekarang. Berapa banyaknya anak yatim, fakir miskin. Sudahkah kita pedulikan? Maka itulah kabarnya sebab berdiri panti asuhan, panti-panti. Itu bagus sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi mari kita hayati firman Allah surah Al-Ma'un ini. Orang pendusta agama tidak hirau kepada anak yatim. Orang ilatnya apa? Tidak mempedulikan orang susah. Jadi anak yatim dulu di sana itu susah. Tapi alhamdulillah, maaf, di Indonesia hari ini saya tengok anak yatim lumayan. Dan saya sudah tanya kepada kawan-kawan saya yang guru dan lain sebagainya, alhamdulillah Ustaz, anak yatim di sekolah saya ada yang pakai motor sekolah. Kenapa? Karena masjid dan yang lain, lembaga lain memperhatikan anak yatim di Indonesia. Ada yang 3 kali setahun pembagian. 1 kali dapat 3 juta, 4 juta, alhamdulillah. Tapi tolong perhatikan. Yang menderita di Indonesia ini, dan pengakuan dari kawan saya juga apa? Anak piatu. Ingat ini. Anak piatu banyak menderita. Artinya kematian ibu. Kenapa? Karena Indonesia meninggal istrinya, seminggu lagi nikah dia. Tapi kebanyakan ibu-ibu di Indonesia, kalau anaknya sudah 5, 4, meninggal suaminya, banyak tidak nikah. Dan dia betul-betul fokus. Kemudian perhatian ada, alhamdulillah. Memang di Al-Quran dikatakan, kalau ibu melihara anak jadi, tapi kalau apa, susah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ilatnya apa sebenarnya ini adalah susah. Jadi kalau begitu di Indonesia anak piatu tolong. Pengurus masjid dan lain sebagainya bikin kotak di situ. Yatim dan piatu. Jangan anak yatim saja. Ya, akhirnya terjadi kesenjangan. Ya.
Jadi ilatnya sebenarnya ini adalah susah. Kenapa suruh perhatikan anak yatim dan miskin? Karena susah waktu itu. Budaya di Arab waktu itu, kalau suami meninggal, istri tidak bisa apa-apa. Karena istri tidak boleh banyak aktivitas di luar, gitu, perempuan. Maka disuruh perhatikan anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini persoalan kemiskinan sebenarnya. Jadi maupun yatim ataupun orang miskin itu kemiskinan. Nah, tadi dikatakan anak yatim perhatikan ibunya, karena ibunya juga miskin. Apa? Statis, karena dia tidak tahu alam luar dulu. Begitu di Arab itu. Maka suruh perhatikan. Nah, sekarang intinya di sini adalah kalau ingin merubah mereka ini, maka rubah mindset mereka, pola pikir mereka. Karena itu perlu pendidikan. Setelah dididik, mana modal? Kasih sama orang kaya. Kemudian regulasinya penguasa. Bikin aturan yang berpihak kepada orang yang susah ini. Ya, istilahnya susah. Mau anak yatim dia, mau anak piatu dia, mau miskin apa, pokoknya susah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini tugas kita sebagai umat Islam. Ya, kalau ingin kita menjadi khaira ummah kembali, yang sudah saya katakan, kuntum khaira ummatin, kata Allah, surah Ali Imran 110, kalian itu umat yang hebat. Kenapa? Coba tengok konsep kita. Ya. Kemudian kok disamakan oleh Allah orang yang tidak hirau dengan si yatim dan miskin sama dengan orang yang sholat. Artinya sholat siapa ini? Sholat orang munafik. Jadi dalam surat Ma'un itu adalah sholatnya orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu paling tidak mau membantu orang yang susah. Hati-hati itu. Kalaupun dibantunya karena ada udang di balik batu. Jadi sifat orang munafik itu adalah tidak mau mempedulikan orang susah. Coba tengok sekarang, penguasa-penguasa yang munafik. Ada hiraukah kepada miskin? Enggak. Dia hirau kepada penguasa-penguasa. Yang seide dengan dia, kemudian si kaya yang ngasih dia uang. Maka banyak sekarang ini penguasa yang sholatnya sama dengan sholat orang munafik dulu. Saya seminggu yang lampau dapat keterangan orang-orang partai sholat maghribnya sudah pukul 6 lewat, ngurus partai dari zuhur, entah kapan sholat. Ada lagi yang tidak sholat tapi KTP-nya Islam. Coba bayangkan, itu sifat munafik. Kenapa? Karena sholat orang munafik itu pertama bermalas-malasan, kusala. Yang kedua, sholat orang munafik itu sedikit mengingat Allah, banyak mengingat dunia. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sifat orang munafik itu sholatnya apa? Bermalas-malasan. Kemudian apa lagi? Dalam sholat banyak mengingat dunia, sedikit mengingat Allah. Yang ketiga apa lagi? Dia sholat karena riya. Nah, coba tengok sekarang. Ini menjelang 2024 nih. Berapa banyaknya orang berKTP Islam yang tadi tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Yang tadi tidak ke masjid, sekarang ke masjid. Coba. Apa tidak munafik itu? Jadi kita sebagai rakyat, mari kita cerdaskan diri kita cerdaskan pemimpin kita nanti, insyaallah. Kita cerdaskan orang-orang kaya kita cerdaskan ilmuwan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari surat Al-Ma'un ini. Kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Terakhir, ketika sholat saya sudah bermalas-malasan, ketika saya dalam sholat sudah, ingat, banyak mengingat yang lain daripada khusyuk, hati-hati. Berarti sifat munafik sudah ada pada diri saya. Benar atau tidak? Silakan cek. Kita cek saja 3 sifat munafik. Pertama, kalau ngomong bohong. Ayatul munafik salasah. Kalau dia berjanji, ingkar. Kalau diberi amanah, khianat. Nah, coba tengok. Betul tak? Jadi kalau sholat saya ini sudah terasa malas-malasan, kemudian dalam sholat banyak mengingat lain daripada khusyuk saya, mengingat Allah, hati-hati. Di diri saya sudah ada sifat nifak. Dan saya sudah buktikan. Di Riau ini Kadis, saya tidak tunjuk di mana ini. Saya semobil dengan dia. Ya, saya ngeri. Saya baru sampai di suatu tempat, tapi dia bilang di tempat lain. Ditelepon oleh sekda.
Dia bilang, saya sudah di Simpang Panam, padahal kami baru di danau. Saya ngeri waktu itu. Kemudian saya tengok, membuktikan, betul enggak ini hadis? Penbohong ini. Saya tengok dia sholat. Oh iya. Kayak jatuh ayam. Jadi tidak bisa dipungkiri ini. Sholat dalam surah Al-Ma'un yang dapat neraka wil itu adalah sholat orang munafik. Jadi kalau sholat ini sudah bermalas-malasan, banyak ingat yang lain, apalagi ria, itu sudah ada sifat munafik pada kita. Kalau itu dilestarikan, hati-hati. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Orang munafik akan diletakkan di kerak-kerak api neraka. Nauzubillah. Artinya apa? Besok di kerak api neraka di dunia ini yang membuat kacau diantaranya adalah orang munafik. Nabi berhadapan dengan orang kafir Quraisy nggak masalah. Tapi yang Nabi banyak sengsara karena orang munafik. Hati-hati, karena orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu zaman Nabi, sholatnya di saf pertama. Zikirnya lebih daripada sahabat. Tapi penuh dengan kemunafikan hatinya. Hati-hati. Jadi kalau begitu, mari kita waspada dengan surah Al-Ma'un ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.